Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah bahwasanya pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, yakni ibadah sholat Isya dan sholat tarawih berjamaah di malam ke-24 insyaallah. Salat dan salam mari kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat tarawih yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya berbicara di depan. Mohon maaf, bukan untuk menggurui ya, akan tapi kita sharing, berbagi pengalaman ya, berbagi pengalaman bahwa kita diwajibkan untuk saling mengingatkan, saling menyampaikan, saling memberikan informasi yang baik. Pada kesempatan ini saya punya kesempatan di depan untuk mengisi kultum Ramadan, menyampaikan beberapa hal yang insya Allah bermanfaat, khususnya untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk para jamaah sekalian, baik yang hadir di masjid ini maupun yang belum hadir atau yang berada di luar masjid. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebagaimana sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa kita diwajibkan berpuasa dengan tujuan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. La'alakum tattaqun. Jadi Allah menyuruh kita melaksanakan ibadah puasa ini, tujuannya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Hadirin yang muliakan Allah, tentu saja predikat takwa untuk kita itu adalah predikat yang sangat didambakan oleh setiap muslim. Setiap muslim, muslimah menginginkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal untuk kita di akhirat kelak adalah takwa. Maka dari itu, salah satu sarana menuju takwa ini adalah Allah mewajibkan kita untuk berpuasa. Adapun ayatnya semua sudah hafal, Al-Baqarah ayat 183 ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang bertakwa selain senantiasa memenuhi kewajiban-kewajiban pada Allah Subhanahu wa taala, juga berusaha untuk senantiasa meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah maupun Rasul-Nya. Itu komitmen orang yang bertakwa itu: satu, menjalankan perintah Allah; dua, menjauhi larangan Allah. Nah, itu komitmennya. Adapun efek yang lain orang bertakwa itu tentunya salah satu diantaranya adalah mencerminkan. Orang bertakwa itu cerminannya adalah memiliki akhlak yang mulia. Jadi orang yang bertakwa itu buahnya atau hasilnya akan mencerminkan
akhlak yang mulia. Memiliki akhlak yang mulia, memiliki akhlak yang baik. Akhlakul karimah. Sebagaimana banyak dicontohkan oleh tauladan kita, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, lalu akhlak seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dan yang perlu kita teladani, perlu kita ikuti? Maka di sini saya mencoba untuk menyampaikan beberapa poin akhlak yang patut kita teladani. Bapak Ibu sekalian, di dalam kajian Asmaul Husna Al-Afu, Allah Maha Pemaaf, maka di situ muncul ada 3 macam akhlak yang menjadi akhlak ahli surga. Insya Allah kalau orang memiliki akhlak seperti ini dan didasari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah akan menjadi ahli surga. Para ulama mengkaji ini bahwa ada beberapa akhlak ahli surga yang patut kita ikuti dari contoh-contoh baginda Rasulullah SAW. Salah satu diantaranya atau yang pertama, akhlak tersebut adalah al-afu aman dolama. Artinya apa? Akhlak ini ketika seseorang memiliki akhlak di mana mampu memaafkan orang yang mendolimi kita. Bapak Ibu kira-kira gampang atau susah? Memaafkan orang yang telah mendolimi kita. Rasa-rasanya agak susah ya Bapak ya. Biasanya kita sebagai manusia biasa ketika ada orang yang mendolimi kita, yang ada benci, yang ada dendam, yang ada ingin membalas. Ya. Itulah akhlak manusia biasa yang kita punya sebagai manusia biasa, biasanya seperti itu. Nah, maka apabila seseorang bisa mewujudkan akhlak yang seperti tadi, ada orang yang menzalimi kita, kita tidak dendam, kita tidak membalas, kita tidak membencinya, tapi kita bisa memaafkannya. Itu yang dimaksud dengan al-afu aman dzalama. Apakah ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah? Pernah Bapak Ibu sekalian. Kapan? Ada suatu riwayat Rasulullah ketika mau berdakwah ke Taif. Saya yakin riwayat ini sering didengar oleh jamaah sekalian. Ketika Rasulullah berdakwah ke Taif, beliau bukan disambut dengan lapang dada, bukan disambut dengan gembira, bukan disambut dengan kebaikan, tapi justru sebaliknya. Rasulullah setelah disampainya di Taif, beliau malah dizolimi, dilempari dengan batu sampai berdarah-darah, bahkan diceritakan giginya sampai ada ngerontok. Ini saking zolimnya orang-orang Taif terhadap baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa sikap atau bagaimana sikap Rasulullah ketika itu? Ketika itu malaikat Jibril turun menghadap atau menemui baginda Rasulullah SAW. Lalu ditanya oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, orang-orang Taif ini sungguh keterlaluan. Jika engkau ingin membalasnya, maka aku akan bantu, aku akan ambil gunung itu dan aku timpahkan ke atas penduduk Taif sehingga mereka musnah semua. Ditawarkan oleh malaikat Jibril seperti itu. Lalu apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, jangan wahai Jibril, itu semua adalah umatku.
Mereka mendolimi aku bukan karena mereka benci kepadaku, akan tapi karena mereka belum tahu tentang ajaran yang akan aku sampaikan. Jadi dengan kata-kata itu artinya Rasulullah memaafkan. Rasulullah memaafkan, mengampuni orang-orang yang telah mendoliminya dengan begitu menyakitkannya. Sehingga setelah itu Jibril tidak jadi menimpakan gunung kepada penduduk Taif. Lalu Rasulullah dan para sahabatnya kembali lagi. Itu salah satu contoh yang diberikan oleh baginda Rasul, akhlak al-afu aman dalam. Jadi memaafkan orang yang menzalimi. Nah, ini kita bisa berusaha untuk seperti ini. Maka ketika kita memiliki akhlak ini, insya Allah salah satu akhlak ahli surga. Ya. Lalu yang kedua, akhlak yang kedua yaitu wal badru fiman harama. Wal badru fiman harama. Yaitu memberi sesuatu kepada orang yang tidak mau memberi. Memberi sesuatu kepada orang yang tidak mau memberi, atau kepada orang pelit lagi. Kita mampu memberikan sesuatu kepada orang yang pelit, orang yang tidak mau memberi baik kepada kita maupun pada orang lain. Nah, ini termasuk akhlak, salah satu akhlak ahli surga. Maka kalau kita bisa mengamalkan akhlak ini, insya Allah akan termasuk di dalamnya. Sebagaimana dicontohkan Rasulullah, kita tahu, kita sering mendengar bahwa Rasulullah itu termasuk orang yang dermawan. Walaupun diceritakan atau diriwayatkan beliau termasuk kehidupannya kekurangan sampai pernah kelaparan, tapi beliau bukan orang yang pelit, bukan orang yang tidak mau memberi, tapi justru beliau adalah orang yang sangat dermawan. Bahkan diceritakan ketika Rasulullah memiliki sesuatu, tidak pernah menginap di rumahnya sampai 3 hari. Semua habis untuk diberikan kepada orang lain. Itu salah satu akhlak baginda Rasulullah SAW, yang mana kita sebagai umatnya kalau bisa untuk bisa menirunya sebagai akhlak cerminan ahli surga. Dan yang ketiga, yang terakhir, wal ihsan ila man asaa ilaika. Wal ihsan ila man asaa ilaiha. Artinya apa? Artinya yaitu orang yang berbuat baik kepada orang yang menzalimi. Kalau tadi memaafkan yang nomor satu kita mampu memaafkan pada orang yang zalim kepada kita. Tapi yang kedua ini mungkin lebih sulit lagi, yaitu bisa berbuat baik kepada orang yang zalim kepada kita. Ini mungkin lebih sulit daripada yang nomor 1 tadi. Kalau nomor 1 mungkin bisa aja kita berucap saya maafkan kamu. Tapi kalau yang nomor 3 ini kita berbuat kebaikan kepada siapa? Kepada orang yang menzalimi kita. Apakah ini pernah dicontohkan oleh baginda Rasul? Pernah. Dan saya yakin Bapak Ibu sering mendengarnya. Sering disampaikan oleh para ceramah, sering disampaikan oleh para ustadz, bahwa Rasulullah pernah mengalami sering diludahi oleh seseorang kafir Yahudi ketika melewati lorong-lorong tertentu. Jadi ketika Rasulullah lewat situ diludahi oleh orang tersebut, orang kafir. Lewat diludahi. Suatu ketika Rasulullah lewat, tidak ada yang meludahi. Lalu Rasulullah bertanya, tumben nih gak ada orang yang meludahi saya. Kemana gerangan orang ini? Ya. Maka mencari tahu Rasulullah, kemana orang yang suka meludahi saya? Nah, ini artinya Rasulullah didolimi oleh orang tersebut.
Apakah Rasulullah dendam? Apakah Rasulullah membencinya? Tidak. Tapi beliau malah mencari mengapa orang ini tidak ada. Maka didapatlah informasi bahwa orang itu dalam keadaan sakit. Maka saat itu pula Rasulullah langsung menjenguknya atau menengok orang tersebut, ternyata betul dalam keadaan sakit. Dan Rasulullah itulah orang yang pertama menjenguknya, yang lainnya belum ada, ya. Jadi pertama menjenguknya, sehingga apa yang terjadi? Si Yahudi tadi dengan melihat akhlak baginda Rasulullah SAW yang begitu mulia, maka akhirnya si Yahudi tersebut menyatakan masuk Islam. Jadi itulah akhlak baginda Rasul yang patut kita contoh, patut kita teladani. Di antaranya ada 3 yang bisa saya sampaikan, dan saya yakin banyak akhlak baginda Rasul yang lainnya yang belum kita pahami, belum kita ketahui. Yang jelas beliau adalah tauladan. Beliau adalah contoh manusia untuk manusia di akhir zaman ini, ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh, mengikuti baginda Rasul sehingga kita mendapatkan manusia yang berakhlakul karimah, manusia memiliki akhlak yang baik dan mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan kemuliaan dari Allah, dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.